Halo semua, tahukah kamu bahwa kemampuan komunikasi adalah salah satu kemampuan yang paling penting dalam dunia kerja saat ini? Terutama bagi kalian yang menempati bidang-bidang yang berhubungan dengan publik, serta public speaking yang piawai dan persuasif juga dibutuhkan dalam dunia kerja saat ini. Saya akan membagikan segalanya berdasarkan pengalaman saya bidang komunikasi dan public speaking buat Anda semua pada One Day Class bersama Komaspace pada Minggu 2 Agustus 2020. Di mana tempatnya? Ikut saya. Sampai ketemu. Halo sahabat dunia Indra, bertemu lagi dengan saya Indra Pradya yang hari ini istimewa sekali karena saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana melakukan public speaking yang persuasif dan efektif, dan juga tentang materi sebagai Master of Ceremony. Nah, seharian ini saya akan berada di Koma, di ruangan ini, untuk ketemu dengan teman-teman yang sudah terseleksi melalui pendaftaran atau registrasi via akun Instagram masing-masing. Seperti apa serunya? Saya juga udah gak sabar mau ketemu mereka di ruangan kelas. Ikut saya nanti ya. Halo semua, nah kali ini istimewa karena saya akan bawa kalian ke ruangan belajar di mana pelaksanaan One Day Class di Komaspace bersama saya yang akan kasih materi public speaking. Bertindak sebagai MC yang membuka acara adalah rekan saya Ratih, dan nanti juga ada opening dari Mas Bayu selaku owner dari Komaspace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Komaspace. Mungkin ada juga, ada saya, tapi intinya adalah Komaspace. Jadi kemarin kami berbicara dengan Indra, kebetulan untuk meyakinkan Indra untuk yuk kita bikin acara yuk gitu, dengan protokol kesehatan yang sekarang juga coba kita terapkan dalam acara yang sedikit agak di luar daripada acara-acara yang pernah kita lakukan. Memang protokol kesehatan yang kami lakukan yang pertama adalah dengan membatasi jumlah peserta yang ada. Harusnya kapasitas ruangan ini bisa sampai 70 sampai 80 orang. Tapi karena memang kita mengedepankan protokol kesehatan, jadi hanya kita batasi dengan 30 orang. Ini pun juga ternyata sudah lumayan penuh gitu dengan 30 orang dengan berjalan. Yang kedua, kita menerapkan menggunakan face shield dan masker, terus juga tadi juga ada hand sanitizer. Itu hanya sebuah ikhtiar dari kami untuk membuat acara ini lebih secure, lebih aman, supaya kita bisa menerima materi dari Indra nanti dengan tenang, seperti itu. Nah, setelah Mas Bayu membuka acara secara resmi, maka acara pemberian materi public speaking akan segera saya mulai, dan tentu saja saya sudah tidak sabar untuk berbagi dengan 30 orang peserta yang akan menjadi bagian dari acara sepanjang hari, 1 hari penuh di Komaspace. Kalian tepuk tangan sekali lagi dong buat Ratih, boleh? Jadi Ratih ini adalah salah satu partner ngobrol saya selain Mas Bayu dan Yuke tadi. Kalau sama Yuke saya sudah bersahabat sejak kuliah, jadi sudah lama dari zaman Firaun. Kita hari ini akan mengupas banyak hal tentang, ada 3 poin yang nanti akan saya bagi ke kalian semua, yaitu tentang personality development program, lalu tentang komunikasi dan public speaking, dan yang terakhir adalah tentang MC. Nah, saya yakin di antara teman-teman semua dalam satu ruangan ini ada yang sudah menjalani profesi sebagai MC, karena ada beberapa yang saya sudah kenal. Jadi penyiar radio, penyiar televisi,
ataupun kegiatan-kegiatan baik itu MC di kampus, di sekolah, di komunitas, organisasi, apapun namanya. Tapi hari ini saya akan berbagi ke kalian semua tentang dunia komunikasi, public speaking, dan juga nanti tentang bagaimana menjadi seorang master of ceremony untuk beberapa acara. Walaupun yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini masih dikatakan secara general dan nanti akan kita kupas secara detailnya melalui praktek yang akan kalian lakukan masing-masing. Jadi saya yakinkan bahwa hari ini materinya tidak terlalu banyak, tapi nanti kita lebih banyak berbagi, sharing pendapat dan juga praktek. Dan saya akan mengulas dari praktek yang kalian lakukan. Kita langsung masuk ke sini. Ada yang mau kasih tahu dulu ke saya nggak? Kenapa kalian perlu belajar tentang public speaking? Mas yang datanya lebih awal. Karena public speaking itu perlu untuk kita berkomunikasi pada orang banyak. Karena kalau kita punya public speaking, kita ngomong sama orang lain di depan kita, tapi kita grogi, cuma ataupun kita kata-kata itu nggak bagus. Jadi public speaking itu perlu banget, apalagi yang biasa sekarang menempuh pendidikan untuk kejuruan, untuk anak-anak muridnya itu sangat diperlukan. Jadi teman-teman semua, public speaking itu adalah cabang kemampuan dari komunikasi, communication skill. Jadi kita tidak akan mungkin bisa langsung melakukan public speaking dengan tepat, ya. Kalau kemampuan komunikasinya aja kita masih ada hambatan. Sebelum kita belajar tentang public speaking, kita harus memahami dasar dari komunikasi. Termasuk kemampuan jadi pembawa acara, MC. MC itu sudah tahapan lebih lanjut dari kemampuan komunikasi. Karena nggak mungkin orang bisa MC kalau kemampuan komunikasinya masih terbatas. Yang ada nanti ngomongnya masih tersendat-sendat. Ada yang tahu kenapa kita mesti belajar tentang personality development program? Personality development program itu penting banget dikuasai oleh semua kalangan, khususnya yang mau berhubungan dengan orang banyak. Ya, kita lihat satu-satu. Nih, ini intrapersonal, self awareness, tahu banget sama badan diri sendiri, tahu banget apa yang bikin gue sakit, apa yang bikin gue happy, apa yang bikin gue seneng minta ampun, tahu benar. Nah, ini nih, hal-hal ini penting dimiliki. Jadi kita jangan ngomongin soal komunikasi, kemampuan public speaking, apalagi mau MC kalau personalitinya belum dibangun dengan maksimal. Kenapa harus dibangun? Karena MC itu ketemu banyak orang, karakternya beda-beda, karakternya aneh-aneh, kadang nggak bisa kita prediksi, kadang nggak pernah kita pikirkan, tapi ternyata ada manusia kayak gitu. Dan yang terakhir ini performance. Performance ini biasa, mulai dari tampilan. Nanti saya juga akan sampaikan masalah professional image untuk kalian yang mau membangun kemampuan diri dan juga tampil sebagai master of ceremony. Ya. Well, belajar soal public speaking tentu saja bukan hanya tentang kemampuan berbicara di depan publik saja, tetapi juga perlu belajar tentang bagaimana membangun personality yang baik. Karena dengan memahami dan mengerti serta mempraktekkan secara langsung soal personality development program, maka seseorang akan mengerti bagaimana menempatkan dirinya ketika berada di depan publik. Nah, kemampuan komunikasi public speaking akan saya mulai dari ini. Setiap kalian silakan berdiri dari kursinya masing-masing nanti, ya kan? Itu yang saya bilang. Dengarkan dulu secara keseluruhan, baru ya kan? Hai, semangat pagi semuanya. Nama aku Olive, aku usia 28 tahun, seorang ibu rumah tangga dan juga freelance. Salam kenal semuanya. Halo, selamat siang. Nama saya Roni. Hai Roni. Pekerjaan saya sebagai fotografer, terus punya kedai kopi, karena aku sering kopi, terus video ini ada
adalah komunikasi. Padahal saya kok fans Roni juga. Gitu aja bedanya masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Amelia, biasa dipanggil Dea. Saya mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Lampung. Saya berasal dari Kota Bumi. Di Kota Bumi. Ini dari Kota Bumi ke sini? Iya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Farah Sania. Saya siswi kelas 12 SMK SMTI Bandar Lampung, jurusan Kimia Industri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bisaylam, bisa dipanggil Bisa. Umur saya 21 tahun. Saya seorang content creator, travel influencer. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Yolanda Joha dan saya sekarang sebagai mahasiswi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Lampung semester 3. Untuk orang bisa interest ke kalian atau enggak, khususnya ketika kalian bertemu dengan orang asing yang belum pernah kenal sama sekali. Misal, ini bisa aja terjadi di bandara, dokter, apapun bentuknya. Nah, perkenalan itu kalau bisa jangan cuma sekedar nama, alamat, umur, atau hobi, jangan cuma itu. Tapi kemampuan komunikasi itu nggak bisa sehari 2 hari. Kalian harus praktekkan banyak genre, maka akan banyak kemampuan yang kalian dapat. Ngobrol jangan cuma sama sebaya, ngobrol dengan yang lebih tua, ngobrol yang lebih muda, ngobrol dengan temannya papa mungkin, temannya mama, temannya kakak, temannya adik. Itu membuat kalian akan sangat luwes dan fleksibel. Insecure, bad mood, happy, sad, marah, itu kalian sendiri yang setting. Kan bahagia itu kita yang cipta, gitu kan? Kalau kuatnya gitu kan? Sekarang kita balik, insecure itu kita yang cipta. Lo mau insecure atau secure gitu? Semuanya balik ke kita. Setelah saya menyampaikan materi mengenai personality development program, kemampuan public speaking dan juga berkomunikasi, saatnya saya membentuk seluruh peserta dalam satu ruangan untuk membentuk grup. Nah, satu grup isinya ada yang 5-6 orang yang nantinya mereka akan melakukan praktek dari berkomunikasi. Metode yang saya berikan untuk praktek komunikasi kali ini adalah dengan cara saya menyiapkan beberapa video yang dipilih oleh setiap grup yang nantinya isi video tersebut akan disampaikan ulang oleh seluruh personal dalam setiap kelompok. Tantangannya adalah setiap personal tidak boleh membicarakan hal yang sama dengan personal yang lain dalam satu kelompoknya. Jadi bisa dibayangkan mereka berusaha keras untuk mencari sudut pandang sesuai opini personal masing-masing. Oke, teman-teman kami dari kelompok 1. Di sini kami akan ulang dengan video pertama. Sekarang mulai. Apalagi mulai kan sekarang. Setelah setiap personal melakukan presentasi melalui kelompok masing-masing, maka saatnya saya melakukan review atas apa yang mereka perlihatkan pada saat melakukan komunikasi. Jadi, setiap personal akan mendapatkan sentuhan evaluasi dari yang saya berikan. Itu memang udah bagus gitu. Tinggal praktek terus menerus dan kalau bisa genrenya lebih naik. Tampil di genre yang lebih tinggi itu penting banget, bukan hanya untuk jam terbang, tapi untuk ngasah kemampuan kita berhadapan dengan orang banyak. Mentality, self concept itu penting, self awareness, self esteem itu penting. Memahami diri sendiri, memahami kekurangan dan kelebihan kita. Tapi formal itu tengah-tengah, ada sedikit formalnya tapi sebenarnya hiburan. Kalau formal itu benar-benar pakem, kita nggak boleh
Dalam kelas public speaking bersama saya kali ini, selain memberikan materi dasar berupa membangun personality yang maksimal sebagai seorang performa, saya juga membagikan tips dan trik yang selama ini saya lakukan sebagai seorang pekerja panggung, termasuk bagaimana menggait customer agar loyal untuk menggunakan jasa kita sebagai seorang pemandu acara, hingga bagaimana berpenampilan menarik. Saya juga membagikan rahasia penampilan saya, bukan hanya kostum tapi berupa alat-alat penunjang dan hal-hal teknis lainnya. Kalau acara jam 7, usahakan setengah 7 paling telat. Kalau bisa jam 6 lewat 10 itu sudah datang. Kalau saya pribadi, lebih baik saya bersiap di tempat acara ketimbang saya buru-buru. Jadi saya tuh jangan salah loh, saya juga punya alat make up sendiri, make up buat muka saya, karena muka saya bopeng-bopeng gini, berjerawat, terus berminyak. Saya punya bedak sendiri yang itu saya pakai kalau saya MC, kalau saya kerja. Love your work itu penting, cintai pekerjaan. Kalau kalian nanti mau jadi MC, mulai bangun pagi udah mulai bersiap. Kalau cowok masih mending, kalau cewek mulai dari ngerol rambut, ngeblow rambut, pakai foundation, make up. Karena cewek make upnya lebih lengkap kan, pakai bulu mata segala macam. Kalau cowok paling rapi, pakai jas ya kan, minyak rambut, selesai. Jadi kalian harus bisa memilah mana pekerjaan yang menguntungkan nama kalian sama yang B aja gitu. Bukan berarti kita sombong ya, maksudnya gini. Kalau saya sekarang, siapa yang mengorder saya duluan, itu yang saya terima. Tapi kalau yang order itu baru booking tanggal, belum nge-DP, berarti saya masih bisa cari job lain. Benar loh, kalau kalian jadi MC itu punya tingkat kesabaran itu tingkat dewa. Iya, kita itu nggak boleh marah, tetap harus elegan, senyum, walaupun dalam hati itu iya. Kalau kita ada tandem, kalau berdua, kalau MC sendiri itu semau-mau jidat dulu. Mau lo apain acara itu silakan. Tapi kalau ada tandem, kita mesti berbagi bagian. Lo bagian ini ya, kan kalau gua ngomong gini, lo sambarnya gini ya, itu TikTok. Selanjutnya, dalam materi kelas yang saya usung, seluruh peserta dalam satu ruangan berjumlah 30 orang saya pecah menjadi 6 kelompok yang setiap kelompok nantinya akan merumuskan skrip dan juga melakukan peran sebagai MC dengan tema acara yang berbeda-beda, mulai dari wedding, anniversary company, konser artis, launching produk, sampai dengan reuni akbar SMA. Dan nantinya mereka akan praktek bagaimana memandu acara sesuai tema yang sudah dibagikan di hadapan teman-teman lainnya di depan kelas. Jadi seru banget. Ada yang nuansa humor, ada yang sangat tegang, dan ada yang merasa canggung atau malu. Tapi ini seru. Ini baru permulaan di mana mereka sedang berbagi kelompok dan juga memilih jenis acara yang akan mereka pandu. Setelah berdiskusi dan memilih tema acara sesuai dengan keinginan setiap kelompok, maka mereka harus merumuskan mulai dari susunan acara, skrip sebagai MC, hingga nantinya menentukan siapa yang akan berperan untuk menyampaikan jenis acara mulai dari opening hingga closing. Dan untuk membuat mereka menjadi lebih mudah, maka mereka harus bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk menentukan rangkaian acaranya sebelum nanti dipresentasikan di depan kelas. Seru banget. Nanti bisa lihat beberapa contoh dari setiap kelompok yang mempresentasikan tema acara mereka. Setelah diberi waktu lebih kurang 20 menit dan juga break asar, mereka saatnya akan tampil membawakan acara sesuai dengan skrip yang telah mereka buat dalam satu grup. Nanti kalau misalnya menang, hadiahnya nanti kita kasih lucu.
7, 9, 10, 1, 2, 13. Makasih ya Mbak Devi. Mewakili kedua bulan kampung lain. Bapak Ibu hadirin pembukaan yang berbahagia sebagai info. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh vendors yang telah terlibat, yang telah memberikan rancangan acara hari ini. Siapa lagi kalau bukan? Siapa? Ada tahu? Saya tahu nggak? Satu aja ya, banyak. Iya. 1, 2, 3. Lanjut ya Kak. Nah nanti sebelum kita masuk ke acara ini kita baca aja nih. Iya. Kita baca aja nih Kak. Sama tadi kita udah buka ya acaranya ya. Terus yang kedua yaitu ada sambutan dari Bapaknya Rudy. Iya dong. Bapaknya Rudy. Ayah. Nah, selanjutnya ada doa. Hadiahnya adalah apa Kak? Hadiah 1 unit expander kita pinjam dari kelompok. Namanya juga memulai sesuatu yang baru, tentu bagi beberapa yang memang belum pernah tampil di depan sebagai seorang pemandu acara akan sedikit kagok awalnya. Tapi beruntungnya dalam satu grup memang diwarnai oleh sosok-sosok yang ada yang sudah berpengalaman, ada yang memang belum. Jadi bisa saling berbagi dalam satu kelompok. Setelah seluruh kelompok mempresentasikan kemampuan membawa acaranya, saatnya saya melakukan review terhadap apa yang mereka tadi tampilkan. Sekitar 2 atau 3 kelompok yang melakukan membacakan runutan acara. Jadi kalau MC runutannya nggak perlu dibacain. Misalnya pertama pembukaan, kedua sambutan oleh ini, ketiga sambutan, nggak perlu. Jadi langsung aja. Setelah pembukaan, kedua apa? Jadi jangan dibacain dulu semua dari awal sampai akhir, terus diulang lagi ke atas. Itu jangan. Karena satu juga rasanya tidak perlu mengeksplain apa yang akan terjadi pada hari itu. Karena intinya kan kalau orang datang ke sebuah acara, orang tahu bahwa poin terbesar atau poin terpenting dari acara. Jadi runutan acaranya nggak perlu dijelaskan lagi. Ya, itu jadi nggak perlu 1 pembukaan, 2 sambutan, 3 sambutan, 4 doa, 5 makan siang, itu nggak perlu di-explain. Terus kedua, tampilan untuk guest star. Jadi useless sebenarnya. Jadi namanya guest star itu harus di akhir. Jadi sudah selesai semua runutan resmi, mulai dari sambutan kepala sekolah misalnya, guru misalnya, atau ada santunan atau ada penampilan dari setiap kelas, baca puisi, nyanyi, ngedance, apa bentuknya, selesaikan dulu semua, baru gestarnya di akhir. Karena kalau sudah gestar itu biasanya udah bubar tuh, udah joget sendiri, udah kelompok sendiri gitu, begitu ya. Yang penting jelas, di telinga orang tuh clear gitu. Jangan hari ini kita akan melanjutkan sebuah produk yang berupa namanya itu nggak clear gitu loh. Jadi orang akan sangat knowing gitu ngedengarnya. Jadi harus harus santai aja, jangan terlalu lambat pula, jangan juga terlalu cepat-cepat, ya. Terus, nah tadi ada launching produk mobil. Untuk sebuah contoh soal, secara runutan udah bagus. Hanya saja kalau MC, jadi public speaker, ceramah, ngasih materi apapun di depan orang banyak, kalian jangan sambil gerak-gerak badannya. Tadi ada yang gini, cara selanjutnya itu nggak boleh begitu. Jadi kalau kalian udah mantap berdiri begini. Kalau laki-laki buka kakinya harus sama dengan pundaknya. Ya, kalau perempuan harus rapat. Kalau perempuan kan boleh pakai pose ini juga nggak apa-apa.
Ya kan, jangan juga laki-laki rapet banget gitu. Ya kan? Jangan, jadi feminim nanti kesannya. Jadi kalau laki-laki memang harus buka supaya sama dengan ukuran pundak. Dalam kesempatan ini juga saya kasih tahu nih tips bagaimana membangun kemampuan diri, termasuk harus giat terus-menerus belajar. Temui, belajar langsung ke Jakarta, walaupun saya ngeluarin uang, nggak apa-apa. Ini saya dapat ilmunya. Nah sekarang tinggal pengembangan. Yang saya selalu ingat dari semua orang-orang yang jadi guru saya itu adalah, kamu jangan pernah jadi kayak orang. Jangan melakukan copy paste dari orang yang kamu lihat. Tapi olahlah apa yang menurut kamu bagus, lalu kolaborasikan dengan diri kamu sendiri gitu. Saya pribadi sampai sejauh ini MC itu bagi saya masih ajang belajar. Nah, karena saya menganggapnya ajang belajar, maka belajarnya saya harus banyak genre. Ya, capek-capek seharian hari Minggu ini ya, ikut kelas ini mudah-mudahan bermanfaat. Tak terasa, pertemuan dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore sudah waktunya berakhir. Dan setelah mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta, akhirnya kita buat foto bareng dan juga video nih. Nah, cakep kan fotonya? Surya Maksima yang ambil jepretan. Terima kasih buat yang sudah ikut kelas public speaking bersama Indra Pradya. Mudah-mudahan bisa bertemu di lain kesempatan. Oke, kelas public speaking by Indra Pradya. Oh iya, yang juga tidak kalah penting adalah bagi-bagi giveaway. Ada banyak kupon foto di studio foto Surya Maksima bagi grup yang tadi berpenampilan terbaik pada saat praktek MC, dan juga beberapa personal. Saya kasihnya sama yang jauh dari kota bumi, dan juga peserta yang datang paling awal dari Pringsewu, dan tentu saja ikon acara kita. Ada saudara Rudi. Lucu banget ini satu peserta. Siapa namanya? Hai, nama saya Dea Dwi Amelia. Dari mana kak? Dari Kota Bumi. Kota Bumi. Gimana kak acara hari ini? Acara hari ini seru banget dan sangat-sangat berkesan. Gak rugi sih dari pagi sampai sore. Apa yang paling berkesan menurut kakak? Kita bisa tahu triknya Kak Indra saat MC. Oke, makasih kak. Sukses. Sukses kalian. Kalau kak, gimana caranya hari ini? Seru banget ya. Terus Asik, Oke. dapat ilmu banyak, keren sumpah. Apa yang paling berkesan dari acara ini? Yang paling berkesan sih ilmu yang belum pernah saya dapatin sampai saya dapatin di kelas hari ini. Kalau saya sih pengalamannya sih, jadi kayak kita open mindsetnya tuh lebih terbuka lagi. Ada lagi selain itu? Udah deh, cukup. Cukup ya. Pengetahuan banyak banget ilmu yang udah Kak Indra sampaikan ke kita, dan alhamdulillah kita menangkap semuanya. Udah seharian kita mengikuti kelas hari ini, dan alhamdulillah kita mempunyai banyak sekali ilmu yang udah kita dapat. Nah, selain itu juga ada juga kayak praktisnya atau latihannya gitu. Jadi gak hanya teori aja tapi juga prakteknya jadi luar biasa supaya kita lebih mendalami apa itu pembawa acara. Oke, Banget, jangan lupa untuk terus bikin kegiatan-kegiatan positif ini ya Kak Indra. Oke, siap. Dadah. Makasih, sukses. Kalau kakak, gimana acara hari ini menurut kakak? Acara hari ini seru banget. Semua happy, semua dapat pelajaran baru, percaya diri untuk MC, pokoknya the best. Apa sih yang paling berkesan dari acara hari ini menurut kakak? Berkesan hari ini untuk pribadi saya bisa tampil di depan orang yang gak kita kenal, itu pede. Beneran, itu yang paling berkesan. Diajarin langsung dengan Om Indra atau Dunia Indra. Keren. Terima kasih, sukses ya. Dan tetap sebagai perayaan dari penghujung acara, maka bersenang-senang foto, bumerang, selfie, dan yang lain-lain. Biasa, gaya anak muda. Saya pun masih anak muda loh. Terima kasih semua, sampai ketemu lagi di gelaran acara selanjutnya. Akhirnya selesai juga
juga kegiatan public speaking bersama saya dalam acara One Day Class di Koma Space. Hari ini seru banget, seperti yang tadi kalian lihat, ada banyak interaksi dan banyak kegiatan serta juga praktek secara langsung dari kegiatan public speaking, komunikasi, dan juga MC kelas. Mudah-mudahan kegiatan ini masih akan terus berlanjut dan yang paling utama mereka yang mengikuti kelas tadi bisa mengimplementasikan apa yang mereka dapat dari saya. Senang berbagi, mudah-mudahan bisa terus berlanjut menjadi sinergi dan kolaborasi positif di kemudian hari. Terima kasih dari saya Indra Pradia, sampai bertemu di kegiatan saya selanjutnya.